Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rahasia di balik putaran dengan memahami torsi dalam fisika. Ada apa ya dengan kunci Inggris? Kalian pasti sering mendengar dan bahkan melihat kunci Inggris dalam keseharian. Namun tidak ada salahnya bukan untuk mengenal kunci Inggris. Kunci Inggris merupakan kunci untuk melepas atau memasang mur atau baut yang dapat disetel, menyempit atau melebar menyesuaikan dengan ukurannya. Konstruksinya terdiri dari rahang diam, rahang geser, dan lengan. Prinsip kerjanya yaitu ulir penyetel diputar, maka rahang geser akan bergerak. Penempatan rahang penyetel harus di dalam dari putaran gerakan memutar kunci. Dengan demikian, ketika tangkai kunci diputar, rahang tetap dan bergerak mengencangkan jepitan. Ternyata pada penggunaan kunci Inggris terdapat konsep fisikanya loh, yaitu torsi atau momen gaya. Untuk lebih memahaminya, silakan perhatikan ilustrasi berikut. Gaya dikenakan pada kunci, namun kunci tidak bergerak translasi tetapi bergerak rotasi, mengitari baut. Dalam hal ini, baut dapat dikatakan titik poros. Sedangkan titik yang dikenakan gaya pada kunci disebut dengan titik kerja gaya. Vektor R memiliki arah dari titik poros menuju titik kerja gaya. Titik kerja gaya merupakan titik pangkal dari vektor gaya yang arahnya sesuai dengan dorong gaya yang dikenakan pada kunci. Vektor F dapat diperpanjang sebagai garis putus-putus. Garis ini dikenal dengan garis kerja gaya. Jika kedua titik pangkal antara vektor F dan vektor R dipertemukan, maka sudut yang terbentuk antara kedua vektor ini adalah theta. Dari titik poros menuju garis kerja gaya, terdapat garis yang saling tegak lurus. Panjang garis ini dikenal dengan lengan torsi. Selanjutnya, kita menentukan arah dari torsi. Perhatikan dua kondisi berikut. Besar dari vektor F adalah sama, namun arahnya berbeda. Pada kondisi 1, sistem berputar dengan berlawanan arah jarum jam. Baut terangkat ke atas, sehingga arah torsi ke atas, dan nilainya positif. Pada kondisi kedua, sistem berputar searah jarum jam. Baut tertanam ke bawah, sehingga arah dari torsi pun ke bawah, dan nilainya adalah negatif. Sebenarnya, apa sih torsi itu? Momen gaya atau torsi adalah ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Torsi dilambangkan dengan TO dan merupakan besaran vektor, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Oke, kita lanjut pada rumus torsi. Jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan lengan momen, maka dapat dirumuskan dengan TO sama dengan R dikali F. Dan jika gaya yang bekerja tidak tegak lurus dengan lengan momen, maka dapat dirumuskan TO sama dengan F dikali sin theta dikali R. Agar kalian lebih paham, kita masuk pada contoh soal. Sebuah batang AB mempunyai panjang 10 meter dengan porosnya berada di titik B dan diberikan gaya 20 Newton dengan sudut membentuk siku-siku. Besar torsi yang dialami batang AB adalah. Dari soal mula-mula kita cari yang diketahui, yang mana pada soal yang diketahuinya yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu di sini bernilai 90 derajat. Kemudian yang diketahui panjang batang yaitu 10 meter. Selanjutnya gayanya 20 Newton. Kemudian kita tuliskan rumus, yang mana kita memakai rumus TO sama dengan L dikali F sin theta. Kita masukkan angka-angkanya sehingga didapat 200
Newton meter. Torsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan momen gaya atau torsi pada permainan jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit merupakan contoh klasik penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerjanya bergantung pada keseimbangan momen gaya yang bekerja pada kedua sisi papan jungkat-jungkit. Prinsip kerja pada jungkat-jungkit yang pertama, titik tumpu. Jungkat-jungkit memiliki titik tumpu di tengah papan yang merupakan poros putarnya. Yang kedua, gaya dan jarak. Pada setiap sisi jungkat-jungkit terdapat gaya yang bekerja, yaitu berat badan orang yang duduk di atasnya. Besar momen gaya dihitung dengan mengalihkan gaya dengan jarak gaya ke titik tumpu. Nah, yang ketiga, keseimbangan. Jungkat-jungkit akan seimbang ketika total momen gaya di kedua sisi sama besar. Penerapan yang kedua yaitu pada saat membuka dan menutup pintu. Saat kamu membuka dan menutup pintu, pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ya gagang pintu itu letaknya kebanyakan jauh dari engsel? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu? Apa sih asal mulanya? Nah, coba sekarang kamu bayangkan helaian daun pintu yang ada di rumahmu. Ketika kamu tarik atau dorong pegangan pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak berputar pada poros dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar kamu telah mengaplikasikan torsi. Apa hubungan torsi dengan letak gagang pintu? Nah, jadi pada saat kamu menutup atau membuka pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Hal ini dikarenakan letak engsel pintu atau poros dengan gagang pintu berjauhan atau nilai R lebih besar. Dan sebaliknya, jika kamu membuka atau menutup pintu dengan gaya yang sama besar dari sebelumnya, di bagian tengah atau bagian yang dekat dengan engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Dikarenakan letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat atau nilai R lebih kecil. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Selamat belajar! Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.